Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Trifariza dari kelas A1 D3 Elektromedik. Di sini saya akan mengerjakan tugas penjelasan tentang pengoperasian avometer digital. Avometer digital ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik maupun hambatannya. Prinsip kerjanya, dia menggunakan baterai, disuplai dengan baterai DC. Alat ini mempunyai dua kawat di dalamnya. Kawat ini untuk menghubungkan antar yang akan diukur, objek yang akan diukur. Setelah itu, arus listrik yang mengalir ke kawat tersebut akan ditampilkan di skala tampilan di sini. Kemudian, untuk sebelum pengoperasian alat ini, alangkah baiknya kalau kita untuk menghasil maksimal kita adakan kalibrasi. Dengan di sini kita menentukan selektor ini tengah, kita menentukan ke garis 0 sini dan dihubungkan probe-nya, ini probe positif dan probe negatif warna hitam, dibikin kali satu. Setelah dikali satu, kita hubungkan antara ujung probe. Nah, seperti ini. Ntar kita putar di sini sampai angka 0-nya tetap di angka 0. Nah, seperti sekarang. Ini sudah posisi terkalibrasi. Setelah ini kita bisa melakukan pengoperasian ke alat yang akan kita ukur. Kemudian tugas yang kedua yaitu penggunaan avometer untuk menentukan besarannya tegangan AC dan DC. Untuk tegangan AC, kita di sini bisa ada selektor di atas yang warna merah itu ACV, yang artinya AC volt, untuk mengukur tegangan AC atau bolak-balik. Untuk cara pengukurannya, setelah dikalibrasi kita tentukan dulu di angka yang terbesar 750, karena kalau kita mulai dari yang terkecil itu bisa menyebabkan avometernya rusak atau jeduk karena dia terlalu kecil, dari kecil ke besar. Kan kita nggak tahu yang kita ukur itu sebesar apa, jadi kita ukurnya dari yang besar. Seandainya di sini 750, kita lihat skalanya masih terlihat rendah, maka kita kecilin ke 250. Kalau di 250 kita lihat skalanya yang 0, 50, 100, 150, 200, 250. Kemungkinan kalau untuk suplai rumah tangga itu menggunakan 250 karena tegangan di suatu rumah tangga itu sekitar 220. Kemudian kita kalau masih kecil, masih geraknya sedikit, kita rubah ke 50. Begitupun seterusnya. Di sini posisi probe-nya tidak masalah kalau kebalik-balik karena AC volt itu tidak menentukan positif ataupun negatifnya. Untuk tegangan DC, di sini kita bisa rubah ke selektornya ke DC volt, yaitu dari 1000, 250, 50, 10, 25. Sama kerjanya dengan AC, dengan cara menentukan dari yang terbesar, jika tidak bergerak ke yang kecil 250, masih tidak ke 50, begitu seterusnya. Dan posisi probe itu yang merah positif, yang hitam ke negatif, tidak boleh kebalik. Kalau kebalik bisa mundur, kalau nggak bakalan putus kalau tegangannya kecil. Kalau tegangannya besar bakalan putus selektornya. Untuk kabel power di sini, ini kabel power kita suplai dengan kali 1 atau buzzer dengan cara menentukan dari ujung kaki ke ujung kaki. Berarti masih nyambung, sebelahnya masih nyambung dengan kekuatan yang tertera di suatu power supply, kabel power supply. Kemudian lihat kondisi antar kaki-kaki. Jika berbunyi itu terjadinya troubleshooting. Kalau tidak berbunyi berarti masih bagus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.